Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jumpa lagi dengan saya Supri, akupunktur terapis. Kali ini saya akan berbicara tentang istalgia. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Dokter Mayang, Dokter Leni, Pak Ikhwan, Bu Cantika dari Institut Teknologi Sains Rumah Sakit Supraun dan teman-teman prodi akupunktur Rumah Sakit Supraun. Ya, oke. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang istalgia. Ya, berbicara tentang istalgia. Oke. Mungkin banyak sekali orang mengalami rasa sakit pada pinggang. Oke. Ini ada gambar posisi tulang belakang, ya. Oke. Ya, oke, ini posisinya ya. Sekarang kita berbicara tentang istalgia. Istalgia adalah suatu sakit, ya, suatu sakit di mana penderita mengalami nyeri pada daerah punggung bawah. Punggung bawah, dia menjalar ke arah paha, ya, menjalar ke arah bokong, paha sampai ke telapak kaki. Oke, sekali lagi, istalgia membuat seseorang mengalami nyeri. Saya ulang lagi, istalgia membuat seseorang mengalami rasa nyeri, ya. Yang mana nyeri itu mulai dari punggung bagian bawah. Oke, mulai punggung bagian bawah. Oke, punggung bagian bawah, ya. Rasa sakit menjalar ke arah bokong, ya, pantat, ke paha sampai ke arah telapak kaki. Selain itu, seseorang penderita istalgia juga mengalami rasa kesemutan, tebel, pati rasa, dingin, ya, pada sepanjang jalur saraf skiatik. Oke. Di dalam teori kedokteran barat, istalgia, ya, karena tertekannya posisi saraf skiatik, ya, posisinya tertekan, terjepit, ya, hernia disk, ya, ini posisinya ini. Oke, ini Anda lihat, ya. Ini Anda lihat di dalam arah punggung bagian bawah ini banyak arah persarapan. Ini para persarapan, ya. Oke, Anda lihat. Oke. Jalurnya sama seperti kabel-kabel listrik, ya. Misalnya ya, ini. Oke. Ini sciatic nerve, saraf sciatic, ya. Oke. Kita lihat gambar-gambar ini sebelumnya. Nah, oke. Saraf sciatic, ya. Oke. Ya. Sekali lagi, ya. Di dalam teori kedokteran barat, ya, istalgia terjadi karena posisi saraf, ya, tertekan atau terjepit, ya, atau hernia disk, ya, kebanyakan karena posisi duduk, ya, yang orang sekarang banyak main gadget, main HP dengan posisi merunduk berjam-jam, atau posisi di kantor dia berhari-hari, berjam-jam dan berhari-hari. Oke, sehingga posisi perubahan postur duduk akan mempengaruhi posisi tulang belakang. Oke, ini posisinya nih, ya. Dalam teori kedokteran barat, panjang jalur saraf skiatik dia akan mengalami rasa kesemutan, tebal, pati rasa. Bahkan pada sebagian kasus istalgia, penderita juga mengalami kelemahan dan atau kelumpuhan pada bagian tubuh, bagian kakinya mengalami kelemahan. Jadi lumpuh bukan karena stroke, ya, tapi lumpuh karena stroke karena saraf otak, ya, CVI, tapi stroke karena gangguan tulang belakang. Oke, oke, ya. Ini posisinya spinal kanal, ya. Ini posisinya normal, ini normal, ya. Ini posisinya dikompres, di posisinya kejepit nih saraf ini. Oke, ini posisinya. Oke, ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang teori akupunktur. Ini akupunktur adalah sebuah cara teknik penyembuhan dari Tiongkok, yang mana tekniknya itu menusukkan jarum kepada bagian tubuh pasien. Oke, ini, ya. Oke, ya, tubuh pasien, ya, dengan harapan dengan harapan aliran Qi yang tersumbat bisa teralirkan, mengalir lancar aliran Qi-nya. Oke, ya. Oke.
Ya. Di dalam teori kedokteran timur, gangguan salgia dalam sinergi akupunktur, ya, sinergi akupunktur, kalau akupunktur kedokteran barat ada jalur saraf skiatiknya yang posisinya tertekan terjepit, ya. Kalau kita berbicara akupunktur, posisi saraf skiatik itu posisinya pada meridian kandung kemih. Ini meridian kandung kemih. Ini meridian kandung kemih. Oke, ini meridian kandung kemih. Jadi sepanjang meridian kandung kemih, terutama pada BL, ya, BL 26, 23 itu dia mengalami tekanan, ya, karena mengalami gangguan, ya, sehingga alirannya J itu tidak jalan, tidak mengalir, ya. Ini posisinya lebih jelas, ya. Ini, ya, ini ada jalur saraf skiatik ini, yang kuning saraf skiatik ini, ya, ya, ini. Jadi ini meridian BL kandung kemih itu dalam sinergi akupunktur sangat efektif untuk mendorong membuka saraf skiatiknya, sehingga saraf skiatiknya yang tadinya tertekan terjepit dia bisa longgar. Selain itu, rangsangan kejut, ya, juga akan mengurangi nyeri dan memperkuat fungsi otot dan lain sebagainya, mengurangi rasa nyeri. Ini saraf skiatik ini, ya. Ini posisinya BL, ya, ini, ya, oke, ya. Jadi kita masuk ke arah ini, ya. Sekali lagi, jalur saraf skiatik adalah saraf terpanjang di dalam tubuh manusia, terpanjang, sarafnya terpanjang melalui pinggang, dia jalan ke arah bawah. Berbeda dengan saraf wajah. Kalau arah wajah cuma kranial, ya, cuma arah wajah toh. Ya, ini berbeda dengan penyakit Bell's palsy, ya, atau trigeminal neuralgi, ya. Oke. Dan juga berbeda dengan cervical, ya. Oke. Kalau saraf cervical ada gangguan sindrom cervical, ada saraf kejepit arah cervical terjepit, ya, HNP, herniatis, dia sakitnya jalan ke arah tangan. Ini jalan ke arah tangan. Tapi jika HNP itu terjadi jika sciatic nerve pain atau ischialgia, gangguan kepada HNP tulang belakang, maka rasa sakit sampai ke arah kaki, ya. Sekali lagi, ini kita lakukan terapi akupunktur. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Rangsangan kejut kita sesuaikan dengan pasien. Kalau pasien andai kata kekerasan kita turunkan, andai kata kurang besar kita tambahi, ya. Kita tusuk, ya, pada meridian kandung kemih, ya, yang mengarah pada jalur saraf skiatik. Dalam sinergi akupunktur kita ya. Kemudian kita diberi sinar pemanas. Oke, coba arah ini, lihat kejutan. Jika rangsangan kejut pas ini, ya, maka rangsangan sampai ke arah paha. Anda lihat ke arah paha. Oke. Ya. Ini pasien penderita gangguan ischialgia sesuai foto CT scan. Ini foto tahun 2000 berapa, Pak? 2017, ya. Dari sini 2017. 17, 18, 19, 20, 21. 4 tahun yang lalu. Ini posisinya ada kemiringan. Ini lihat ada kemiringan, ya. Ini pada ruas lumbal 45. Tapi kita lakukan terapi pada untuk HNP L45 L51, ya. Kita lakukan terapi akupunktur pada meridian ke arah sana, kita alirkan ke sana, ya, ada kemiringan. Ini foto tahun 2017, ya. Pasien mengalami sakit jalan sampai pahanya merasa sakit, ya. Terapi akupunktur berbeda dengan terapi yang menggunakan alat yang tempel, tensi ditempel ini. Kalau tempel, ini kejutnya hanya posisi di luar. Kalau akupunktur, tusukan jarum dia mengarah ke arah saraf, ke arah otot paling dalam. Kalau ini luarnya. Jadi kalau di terapi menggunakan alat TENS yang elektroda yang ditempel, pasien tidak merasakan sakit, merasa nyaman, tapi kurang efektif karena tidak masuk ke sentralnya.
Berbeda dengan akupunktur. Akupunktur saat jarum dimasukkan, pasien merasa ngeri, nyeri, ya, kemeng. Tapi efek yang ditimbulkan lebih hebat, lebih luar biasa, lebih keren, lebih mantap daripada penggunaan alat-alat TENS yang ditempelkan. Oke, ini, ya, oke. Sekali lagi, saraf gangguan istalgia, ya, istalgia suatu keadaan di mana pasien atau penderita mengalami nyeri hebat pada arah pinggang menjalar ke arah kaki. Ya, saya ulang lagi, ya. Selain rasa nyeri, pasien juga merasakan seperti kesemutan, seperti kesetrum, kemeng. Ya, andai kata pahanya merasa kemeng karena ini gangguannya istalgia, dia sampai paha merasakan kemeng. Andai kata pahanya merasa kemeng, kebas, panas, dikasih balsem pun tidak bisa. Ya, oke. Ini waktu 20 menit, ya, selesai, ya. Oke, sebentar. Nah, ini posisinya herniatis, ya, posisinya ini lihat, ini posisinya. Oke, ini posisi tulang belakang ini. Oke, saya ulang Pak, ya, saya tambah lagi Pak. Pasien kita rangsang lagi. Cukup Pak? Ke pasien? Kesulitan pasien? Oke. Tarsen? Kecil. Kenapa? Kecil. Oke, lemas? Cukup? Masuk. Oke. Ya. Ini lihat kejutnya. Ya. Posisinya ini anggap aja posisi tubuh pasien. Posisi tubuh pasien tengkurap, ya. Oke, ini herniatis, ini posisinya bantalnya dia keluar, ya. Sehingga dia menjepit, dia punya saraf. Ya, ini posisinya ini. Kompresnya ini bantalan normalnya gini. Ini normalnya. Ini posisi normal gini. Normal. Ini posisi ya, ini. Karena ada kemiringan pada ruas tulang terberata, sehingga posisi bantalannya itu dia keluar, dia dorong saraf, jepit saraf, makanya disebut saraf kejepit. Ini